Halo co-friends, pada soal ini kita diminta untuk mencari larutan yang memiliki pH paling tinggi dari 5 larutan ini dengan konsentrasi yang sama yaitu 0,1 molar. Maka di sini kita perlu mengetahui apa itu pH, di mana pH adalah derajat keasaman yang menyatakan sifat dari suatu larutan, di mana sifat larutan terbagi menjadi asam, basa, dan netral, di mana nilai pH adalah 0 sampai 14, di mana nilai pH suatu larutan dipengaruhi oleh konsentrasi H+ dan OH- yang ada dalam larutannya, di mana jika nilai konsentrasi H+ sama dengan OH-, maka larutannya bersifat netral dengan pH sama dengan 7. Kemudian, jika nilai konsentrasi H+-nya lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi OH-, maka larutannya bersifat asam dengan nilai pH kurang dari 7. Kemudian, jika nilai konsentrasi H+-nya lebih kecil dibandingkan nilai konsentrasi OH-, maka larutannya bersifat basa dengan pH lebih dari 7. Maka dapat kita simpulkan ya co-friends, larutan yang mempunyai pH paling tinggi adalah larutan yang bersifat basa, yang mana memiliki pH lebih dari 7 dikarenakan memiliki nilai konsentrasi OH- yang lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi H+-nya. Maka di sini kita analisis kelima larutan ini untuk mengetahui larutan mana yang akan memiliki pH paling tinggi dengan konsentrasi yang sama. Di mana larutan pertama ada NaCl, di mana larutan NaCl dapat terurai menjadi Na+ dan Cl-. Dan di sini NaCl merupakan suatu garam, dan untuk penentuan sifat larutan garam maka perlu meninjau melalui konsep hidrolisis garam, di mana hidrolisis garam merupakan reaksi penguraian garam oleh air, dan reaksi hidrolisis garam ini terjadi ketika kation atau anion yang berasal dari basa atau asam lemah bertemu dengan air. Di mana di sini Na+ adalah suatu kation yang berasal dari basa kuat NaOH sehingga tidak dapat terhidrolisis. Dan di sini Cl- merupakan anion yang berasal dari asam kuat HCl sehingga tidak dapat terhidrolisis. Maka di sini tidak terjadi reaksi hidrolisis pada kation maupun anionnya, maka merupakan garam yang tidak terhidrolisis. Maka di sini dapat dikatakan dalam NaCl ini konsentrasi H+-nya sama dengan konsentrasi OH- dalam larutannya, maka larutan ini merupakan larutan yang bersifat netral dengan pH sama dengan 7. Kemudian pada larutan kedua ada K2SO4, di mana K2SO4 ini dapat terurai menjadi 2K+ sama dengan SO4 2-. Dan di sini K2SO4 adalah suatu garam, maka untuk penentuan sifat larutan garam perlu meninjau dari konsep hidrolisis garam, di mana di sini K+ merupakan kation yang berasal dari basa kuat KOH sehingga di sini tidak dapat terhidrolisis. Kemudian SO4 2- merupakan anion yang berasal dari asam kuat H2SO4 sehingga tidak dapat terhidrolisis. Maka di sini tidak terjadi reaksi hidrolisis pada kation maupun anionnya, maka merupakan garam yang tidak terhidrolisis. Maka dapat dikatakan di sini K2SO4 memiliki konsentrasi H+ yang sama dengan konsentrasi OH- pada larutannya. Maka larutan K2SO4 ini merupakan larutan yang bersifat netral dengan pH sama dengan 7. Kemudian larutan ketiga ada CH3COONa, di mana dapat terurai menjadi Na+ tambah dengan CH3COO-. Dan di sini CH3COONa ini merupakan suatu garam, maka untuk penentuan sifat larutan garamnya ditentukan dari hidrolisis garam, di mana Na+ merupakan kation yang berasal dari basa kuat NaOH sehingga tidak dapat terhidrolisis, dan CH3COO- merupakan anion yang berasal dari asam lemah CH3COOH dengan reaksi sebagai berikut, yaitu CH3COO- ditambah dengan H2O dapat terhidrolisis menghasilkan CH3COOH ditambah dengan OH-. Maka di sini reaksi hidrolisisnya terjadi pada anionnya dan menghasilkan OH-, maka garamnya merupakan garam yang terhidrolisis sebagian yang bersifat basa dengan pH lebih dari 7. Sehingga di sini dapat dikatakan dalam CH3COONa ini konsentrasi OH-nya lebih besar dibandingkan konsentrasi H+-nya. Maka larutannya merupakan larutan yang bersifat basa dengan pH lebih dari 7. Kemudian pada larutan keempat ada CH3COOH, di mana larutan CH3COOH dapat terurai sebagian menjadi CH3COO- ditambah dengan H+. Dan pada reaksinya di sini menghasilkan ion H+, maka dapat dikatakan dalam CH3COOH ini konsentrasi H+-nya lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi OH-. Dan karena merupakan suatu asam, maka di sini larutannya merupakan larutan yang bersifat asam dengan pH kurang dari 7. Kemudian pada larutan kelima ada NH4NO3, di mana di sini dapat terurai dengan persamaan reaksi sebagai berikut, yaitu NH4NO3 dapat terurai menjadi NH4+ tambah dengan NO3-.
di mana NH4NO3 ini adalah suatu garam, maka untuk penentuan sifat larutan garamnya ditentukan dari konsep hidrolisis garam, di mana NH4+ merupakan kation yang berasal dari basa lemah NH3 sehingga di sini dapat hidrolisis dengan reaksi NH4+ tambah dengan H2O menghasilkan NH3 ditambah dengan H3O+. Kemudian NO3- merupakan anion yang berasal dari asam kuat HNO3 sehingga tidak dapat hidrolisis, maka di sini reaksi hidrolisisnya terjadi pada kationnya dan menghasilkan H3O+ atau H+, maka garamnya merupakan garam yang terhidrolisis sebagian yang bersifat asam dengan pH kurang dari 7. Maka dapat dikatakan dalam larutan NH4NO3 ini konsentrasi H+-nya lebih besar dibandingkan konsentrasi OH-. Maka larutannya merupakan larutan yang bersifat asam dengan pH kurang dari 7. Maka dapat kita simpulkan ya co-friends, dari kelima larutan ini, di mana memiliki konsentrasi yang sama, maka larutan yang memiliki pH paling tinggi adalah larutan yang bersifat basa, yaitu larutan CH3CONA dengan pH lebih dari 7. Maka jawabannya adalah pilihan C. Oke co-friends, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.